Ada 3 cara untuk membantu teman-teman semua untuk melatih kemampuan kita dalam berpikir, berimajinasi, dan mengembangkan potensi kita. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah memasukkan banyak informasi dengan cara membaca. Yang kedua, menulis. Dan yang ketiga dalam berdiskusi. Nah, kita akan bahas kenapa 3 hal itu bisa membantu meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir, menganalisis, dan mengembangkan kemampuan kita dalam berpikir analitik. Pertama adalah memasukkan informasi yang penting ke dalam pikiran kita dengan metode membaca. Kenapa membaca sangat penting? Karena ketika Anda membaca, maka mata Anda, kemudian postur badan Anda, bahkan imajinasi kita, semuanya aktif bekerja, ya. Berbeda dengan menonton. Menonton itu Anda hanya dikasih warna-warna, gambar-gambar, sehingga untuk mengimajinasikan sesuatu yang Anda tonton itu kan sudah dibatasi oleh gambar yang disajikan. Lain halnya dengan ketika Anda membaca, ya. Ketika Anda membaca, maka pikiran Anda biasanya akan membayangkan apa yang Anda baca, dan ini sangat menakjubkan, ya. Anda bisa memikirkan segala sesuatu hal yang Anda baca. Jadi pikiran Anda menyerap informasi, ya, dan pikiran Anda pun itu membayangkan. Kemudian, kenapa membaca itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Terutama membaca buku. Karena dengan membaca buku, artinya Anda akan mendapatkan sebuah informasi yang lebih dalam, lebih menyeluruh dibandingkan dengan artikel-artikel pendek yang informasinya kadang-kadang hanya kulitnya saja. Nah, cuma permasalahannya adalah kesabaran kita dalam membaca. Ada yang memang tidak terbiasa membaca dan lebih senang dengan visual, nonton dan sebagainya. Tidak jadi persoalan, ya teman-teman semua. Karena kecenderungan membaca itu harus dibarengi dengan Anda tahu kebutuhan Anda itu terhadap membaca itu seperti apa. Jadi mulailah dengan membaca buku-buku yang Anda sukai, membaca buku-buku yang memang Anda butuhkan. Sehingga tidak menjadi persoalan ketika Anda memang sukanya menonton, tapi karena Anda butuh informasi tentang sesuatu yang ada dalam buku itu, maka motivasi membacanya itu bukan hanya sekedar Anda hobi membaca, tapi memang ingin mengetahui sebuah informasi. Jadi untuk teman-teman yang kurang suka membaca, maka ubah mindsetnya. Mindsetnya adalah mencari atau memilih buku yang memang sesuai dengan kebutuhan dan apa yang Anda sukai, ya. Karena dengan membaca itu pikiran dan imajinasi Anda akan lebih meluas. Oke, yang kedua adalah menulis. Kenapa menulis itu bisa meningkatkan kemampuan Anda dalam berpikir? Jadi kan alurnya adalah Anda memasukkan informasi dari apa yang Anda baca, Anda tonton dan sebagainya, ya. Kemudian Anda olah, ya. Informasi yang Anda masukkan itu Anda olah menjadi tulisan. Jadi kalau misalnya Anda memahami sesuatu, maka coba tuliskan. Kalau Anda sudah berhasil menuliskannya, berarti Anda paham. Kalau Anda nih tahu informasi tapi Anda masih bingung bagaimana cara menulis, kayaknya berarti bisa jadi memang Anda belum begitu paham. Jadi ketika Anda paham, Anda pasti bisa mengungkapkan, menyampaikan dalam lewat tulisan. Bahkan dengan menulis, teman-teman, Anda bisa lebih menguatkan ingatan Anda. Jadi dengan menulis, Anda bisa lebih meningkatkan kemampuan pemahaman, ya. Jadi ya dulu ya, waktu kita sekolah, teman-teman pasti disuruh mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika kita mencatat, biasanya kita akan lebih paham apa yang disampaikan oleh guru. Karena kita tidak mungkin
mencatat sesuatu yang tidak kita paham. Jadi diproses dulu, diolah dulu oleh pikiran, kemudian kita tuliskan dengan gaya bahasa kita sendiri. Ya, maka saya sering mengarahkan kepada teman-teman, kalau Anda misalnya punya ide, punya gagasan, punya rencana, itu jangan hanya di pikiran saja, tapi coba catat. Ya, coba catat, coba uraikan. Nah, ajaibnya dengan Anda mencatat, maka otak kita secara otomatis akan mengarahkan Anda untuk berpikir lebih struktur, ya, terstruktur. Kenapa? Karena Anda catat. Tahapan-tahapannya mungkin akan catat, mana dulu, ya kan, apa dulu yang harus dilakukan. Maka ketika Anda punya ide, punya rencana, catat. Itu akan memantapkan ide dan gagasan Anda. Penting banget untuk melatih kemampuan berpikir dengan selalu mencatat. Nah, yang poin ketiga ini sangat penting untuk menambah perspektif, untuk menambah sudut pandang, untuk memperkuat apa yang Anda miliki, ya, informasi yang Anda miliki. Pemikiran Anda akan terasa dengan cara apa? Berdiskusi. Jadi diskusikan apa yang Anda pahami, apa yang Anda dapatkan, informasi yang baru Anda terima, atau mungkin ide dan gagasan Anda coba diskusikan dengan teman Anda. Yang lebih bagus adalah Anda diskusikan dengan mentor Anda, dengan orang yang memang sudah lebih berpengalaman. Ya, sehingga apa? Sehingga Anda bisa terbuka pikiran, wacananya lebih luas, pemikirannya lebih luas, dan kita bisa menemukan sudut pandang baru yang bisa jadi sangat berguna. Ya, jangan sampai Anda mendiskusikan sesuatu, ide dan gagasan Anda kepada orang yang memang tidak paham atau bukan di bidangnya, mengurangi ketajaman. Bahkan mungkin saya khawatir ketika Anda menyampaikan diskusi kepada orang yang tidak paham, beda bidang dan lain sebagainya, itu apalagi pada orang yang toksik, ya, itu akan membuat ide Anda malah disepelekan, gagasan Anda tidak diapresiasi. Ya, jadi poin ketiga ini kita harus lebih selektif mendiskusikan ide, pemikiran, informasi yang kita dapatkan. Nah, dengan 3 hal ini kalau kita latih, ya, kita membiasakan diri membaca, memasukkan informasi yang lengkap, kemudian melatih imajinasi kita dengan membaca buku terutama, kemudian kita menuliskan ulang, dan kemudian kita berdiskusi, maka saya yakin kemampuan Anda akan jauh lebih meningkat. Kemampuan Anda akan jauh lebih powerful, ya. Pemahaman Anda akan lebih tajam. Itu berlaku untuk sudut pandang, opini, ide, gagasan, rencana, ya kan. Itu Anda bisa lakukan dengan 3 tahap ini, ya. Bahkan 3 tahap ini bisa jadi sebagai alat ukur, ya. Jadi ketika misalnya Anda dapat informasi, ya, Anda punya gagasan, coba Anda baca dulu, ya, secara lebih dalam, ulik dulu informasinya, baca dulu datanya, kemudian Anda coba tuangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk catatan-catatan, kemudian Anda diskusikan dengan partner, dengan mentor, dengan siapapun yang memang Anda pilih untuk bisa diajak diskusi. Semoga 3 hal ini membantu Anda untuk lebih meningkatkan kemampuan cara berpikir agar kita lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih tajam. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.